Untuk akunnya sendiri ini sama menggunakan akun CAD. Jadi untuk akun ini sama dengan akun yang digunakan akun SPMB. Jadi tidak perlu lagi ada verifikasi, tidak perlu lagi ada membuat akun lagi, cukup menggunakan akun aplikasi SPMB langsung diintegrasikan ke aplikasi CAD ini. Baik, ini seperti ini untuk tampilan aplikasi CAD-nya. Kami membuat ini seminimalis dan sesederhana mungkin karena penggunanya sendiri adalah anak SD kelas 6. Nah, di sini ada beberapa tombol dan juga nah itu fotonya sini juga. Nah, di sini data-datanya kami integrasikan dari aplikasi SPMB. Tidak perlu lagi ada duplikat atau membuat akun lagi. Nah, di sini juga ada informasi jadwal ujian, sesinya berapa, tengahnya berapa, cetak kartu ujian, dan hasil ujian. Jadi hanya sedikit menunya untuk siswa. Nah, di sini kenapa tidak bisa mengikuti ujian atau buka halaman ujiannya ditutup? Dikarenakan informasi jadwal ujian ini tidak sesuai dengan jadwal hari ini. Jadi si siswa itu harus mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau tidak sesuai dengan yang tidak ditentukan, maka siswa tidak bisa mengikuti ujian. Jadi istilahnya siswa tersebut tetap harus on time ketika masuk ujian. Oke, sekian dari catatan yang juga. Nah, mungkin untuk fitur cetak kartu ujian sendiri juga mungkin akan ada juga di aplikasi SPMB juga, dikarenakan sistemnya terisolir dan siswa tidak bisa mengakses secara publik. Artinya nanti kemungkinan bakal diterapkan juga di aplikasi SPMB. Ini untuk kartu ujian. Kita load lagi. Nah, kita akan menggunakan akun siswa yang bisa digunakan untuk melakukan ujian. Ini adalah contoh untuk akun siswa yang sudah bisa melaksanakan ujian. Nah, kita akan coba praktekkan. Sebenarnya tampilan, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah mengikuti uji form guru, ini tampilannya sama persis dengan uji form guru, karena kita mengambil formnya dari uji form guru. Nah, kita coba langsung saja melakukan ujian. Nah, ini untuk tanda tertibnya sendiri mungkin masih draft karena masih ada beberapa perubahan yang mungkin disesuaikan dengan juknisnya. Nah, ini pun jangan lupa kameranya harus diaktifkan. Kalau webcamnya tidak menyala, ini tidak bisa melakukan ujian. Jadi saya akan coba uji lagi kelayakan di jam sekolah supaya jam sekolah itu gaya penggunaan webcamnya sesuai. Dicobanya dulu ke sekolah, untuk juga begini. Nah, tampilan ujiannya seperti ini, persis sama seperti uji form. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya untuk isinya nih. Kata baku dari aktif. Langsung saja ya. Kata baku dari kata aktif adalah B. A. Aktivasi. B. Aktif. C. Aktivis. D. Aktif. A, B, C atau D?
pergi ke pasar untuk beli sayur dan buah, kata Ibu ibu. pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah. Kata ibu dalam kalimat tersebut apa? Subjek. Subjek. Oke, next. Cepat ya. Cepat. Sopo yang kata yang sering digunakan adalah ayo. Berikut termasuk hak anak di rumah, dapat kasih sayang dan perhatian. B ya. B. Oke, next saja. Coba beres ya. Ya. Oke, kemajaan nih atau Oke, tiga bagian dua. 8. genap acan lah. Nomor 6 dulu. Fungsi dalam badan tumbuhan. Oh, ini saya kasih. Fotosintesis. 6 belum. Lambang sila. Banyak apa ya? Nama kepala bah. Coba salahin satu. Oh. Arek sorangan dia. Luna ternyata pada kapas. Nomor 6 belum. Negara yang Negara yang diterima Bu. Joko. Yusuf saya. 9. Suhu termometer D. Suhu adalah termometer. Ini proklamasi kemerdekaan banyak apa? 11 Agustus 1945. 10 soal berarti Ketika sudah selesai, kita langsung kirim dulu. kirim jawabannya. Ya, kita kirim dulu. Lihat hasil ujian. Sudah ada, mungkin terima kasih sudah melaksanakan ujian untuk menghasilkannya. Jadi untuk melihat hasilnya sudah klik tombol di bawah ini. Jadi hasil ujiannya sendiri real time. Jadi ketika sudah melaksanakan ujian, hasilnya langsung ada di sini. Nah, jadi aplikasi ujian sendiri itu teknisnya mungkin bakal saya beritahu lagi karena juknisnya sendiri belum fix, teknis di lapangannya juga belum fix. Nanti bakal saya informasikan lagi di website dan hasil tersebut sudah dan ini pun ada angka terdeteksi kecurangan, tapi karena kemungkinan ini bakal menggunakan STB fitur untuk mendetek kecurangan ini tersebut mungkin bakal saya gerakkan. Mungkin sedikit saja dari saya karena keterbatasan waktu. Terbatas, kita batasi 1 orang penanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syed Suhaimi dari SMP 3 Bang Jali hanya bertanya sedikit saja. Kalau tadi lihat dari tampilannya ini sama dengan tampilan UKG ya, bagi guru. Yang dipertanyakan nanti apakah ada menu untuk jadwal ulang? Karena ini bisa jadi dikhawatirkan siswa sudah mendapatkan jadwal, tetapi ternyata ada hal-hal non teknis ya, kendala non teknis yang ternyata mungkin siswa itu tidak bisa datang ke tempat ujian, bisa terjadi karena sakit atau terjadi kecelakaan dan sebagainya. Apakah nanti akan dimunculkan menu daftar ulang untuk jadwal ulang atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik, terima kasih. Ini pun juga sudah kami pikirkan untuk apabila si siswa tersebut ada kebutuhan yang urgent, misalnya contoh misalnya sanak saudara yang meninggal atau karena sakit dan lain-lain. Mungkin untuk kebijakannya sendiri akan diberitakan lebih lanjut gitu. Karena untuk yang sekarang itu ketika jadwalnya A, sesinya A, maka siswa itu mengikuti jadwal A, sesi A. Nah, untuk kebijakan apakah bakal ada susulan atau enggak, nanti kita lihat dulu datanya gitu. Apakah banyak siswa yang mengikuti susulan atau apakah ada siswa yang mengikuti susulan, dan kebijakannya mungkin akan saya diskusikan dengan pimpinan nanti terkait untuk caranya, karena judisnya juga belum ada. Nanti kita akan beritahukan lebih lanjut. Mungkin saya hanya bisa menjawab sebatas itu saja. Mungkin tambahan aja Pada terkait dengan perubahan jadwal, kita jangan samakan konsep UKG dengan konsep pelaksanaan CAT ini. CAT ini mah ada mempengaruhi terkait dengan dia diterima atau tidaknya. Kalau UKG lebih kepada pemetaan, artinya apa yang ditetapkan oleh jadwal dari sisi aplikasi itu yang harus diikuti. Adapun misalkan alasan-alasan yang nantinya dapat mempengaruhi jadwal itu kita diskusikan di belakang. Misalkan ada hal yang memang secara teknis itu tidak bisa dilakukan, kita akan buat schedule tapi tidak menggunakan aplikasi. Itu langsung nantinya lakukan pengaduan ke Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tapi perlu diketahui bahwa bukan semerta jadwal yang ada di aplikasi itu boleh diabaikan. Apa yang disampaikan di aplikasi, apa yang ditetapkan oleh aplikasi, jadwal, sesi, dan waktunya itu yang harus dilakukan. Sama halnya seperti kita masuk kepada ranah ujian P3K dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti hal tersebut, apa yang akan dilakukan? Kan pasti tidak mungkin langsung semenang-menang sama ingin ubah jadwal, kan tidak seperti itu. Ada aturan main yang memang ditetapkan pada pelaksanaan SPP. Itu mungkin tambahannya terkait dengan pelaksanaan ujian. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Jandi dan juga Pak Dadan terkait pemaparan aplikasi sistem SPMB dan juga aplikasi tes prestasi daerah. Nah, Bapak Ibu, mungkin sekarang kan masih ngawang-ngawang ya, masih bingung gitu gimana dan seperti apa gitu hasil tadi penjelasan dari Pak Dadan. Maka berarti yang pertama harus dilakukan tadi membuat akun minimal satu sekolah, satu akun terlebih dahulu. Satu sekolah, satu akun terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa menggunakan kode referensi dari akun sekolah yang tadi satu orang itu untuk akun-akun yang lain. Dan jangan lupa akun tersebut akan diverifikasi apabila SK-nya sudah ada. Jadi jangan lupa selanjutnya adalah buatkan SK operator dan juga verifikator kayak gitu ya. Nah, setelah itu ngapain lagi? Dicoba lagi aplikasinya, dilihat lagi aplikasinya, menemukan kebingungan harus kemana? Tanyakan. Kalau udah mulai bingung, tanyakan kemana? Udah ada grupnya ya? Boleh ke grup atau aduh lama bisa tuh dijawab-jawab, mangga hubungi orang-orang yang ada di samping ini ya Bapak Ibu ya. Ada Pak David, Pak Jandi maupun Pak Andika atau kepada Dadannya langsung gitu ya. Boleh mangga nanti kalau udah mulai buka aplikasinya ada kebingungan, mangga ditanyakan lagi, ataupun sekarang yang masih ada pertanyaan tapi waktu tidak cukup, mangga bisa ditanyakan juga gitu ya. Oke, terkait sistem aplikasi SPMB sudah selesai. Sekarang ada sedikit pemaparan terkait data dan kode